Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tips Channel ASN. Jangan lupa subscribe channel ini dan kunjungi channel ini untuk melihat video dan info menarik yang lainnya. Di video kali ini saya akan berbagi tentang soal sosiokultural dan juga pembahasannya. Nah, di video sebelumnya saya sudah berbagi tentang soal manajerial dan juga wawancara P3K. Bagi yang belum sempat menontonnya, silakan kunjungi Tips Channel ASN dan melihat video tersebut. Oke, kita masuk ke soal sosial kultural. Nah, soal ini merupakan jenis soal yang berkaitan dengan materi sosiologi dan juga wawasan kebangsaan atau PPKN. Jadi, penguasaan materi dari kedua pelajaran tersebut akan sangat berpengaruh dalam kemampuan kita menjawab soal sosial kultural. Jadi, kita bisa mulai untuk mengingat kembali materi sosiologi dan juga PPKN yang dulu pernah kita dapatkan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke soal-soal sosial kultural berikut ini. Yang pertama, dalam sebuah konflik kerusuhan lapangan sepak bola, aparat secara paksa menangkap provokator untuk meredakan kericuhan. Hal tersebut merupakan jenis penyelesaian konflik. A. Adjudikasi. B. Koersi. C. Arbitrase. D. Mediasi. Atau E. Kompromi. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu koersi. Koersi merupakan jenis penyelesaian konflik secara paksaan atau paksa. Sedangkan arbitrase dan adjudikasi ini melalui hakim dan pengadilan. Dan mediasi merupakan penyelesaian konflik melalui orang ketiga. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu koersi. Soal yang kedua, Audrey menjadi sosok pemarah karena seringkali ia melakukan kesalahan selalu mendapatkan hukuman dari orang tuanya. Merupakan bentuk pola asuh secara A. Aktif. B. Pasif. C. Persuasif. D. Represif. Atau E. Partisipatoris. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Secara teori terdapat dua pola asuh yang dilakukan orang tua. Yang pertama adalah partisipatoris. Ini yang bersifat positif. Sedangkan yang represif ini yang sifatnya negatif, lebih menekankan pada hukuman. Lembaga Peranata Hukum Masyarakat, polisi melakukan sosialisasi guna meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas karena ketidakpatuhan pengendara terhadap aturan. Merupakan bentuk tindakan A. Partisipatoris. B. Aktif. C. Represif. D. Preventif. Atau E. Mediasi. Jawaban yang tepat adalah yang D. Bentuk penegakan norma ada dua. Yang pertama adalah preventif. Itu terjadi sebelum pelanggaran, yaitu bentuknya sosialisasi. Dan yang kedua adalah represif, yaitu setelah terjadinya pelanggaran, melalui hukuman untuk mendapatkan efek jera. Soal nomor 4, yang bukan termasuk dampak negatif keberagaman budaya adalah A. Menimbulkan hilangnya budaya lokal. B. Sebagai sarana pemersatu masyarakat. C. Munculkan sikap stereotip masyarakat. D. Adanya rasa saling bangga antar budaya. E. Munculnya konflik dalam masyarakat. Jawaban yang tepat adalah yang B. Di sini ada kata kecuali, berarti yang bersifat positif. Nah, ketika soal yang berbentuk kecuali atau terdapat kata yang bukan, ini harus hati-hati. Biasanya kita terlalu cepat menjawab sehingga salah untuk menemukan jawabannya. Soal nomor 5, budaya yang satu bertemu dengan budaya yang lain, kemudian menjadi sebuah budaya baru dalam tatanan masyarakat disebut dengan A. Amalgamasi. B. Asimilasi. C. Interseksi. D. Koalisi. Atau E. Penetrasi. Jawaban yang tepat adalah yang B. Percampuran budaya itu dapat berbentuk asimilasi
dan atau akulturasi. Sedangkan interseksi itu merupakan persilangan budaya. Dan amalgamasi merupakan perkawinan antar suku. Soal nomor 6, hasil kebudayaan yang bersifat imaterial adalah A. Religi masjid, B. Tarian adat ritual, C. Adat kitab, D. Arca lukisan, atau E. Bahasa adat. Jawaban yang tepat adalah yang E. Imaterial di sini artinya tak berwujud. Jadi jawabannya yang E. Nomor 7. Sikap memisahkan diri dalam kelompok masyarakat karena adanya jurang pemisah perbedaan yang jelas akan berdampak pada terpecahnya masyarakat ke dalam kelompok-kelompok kecil. Sikap tersebut merupakan A. Primordialisme, B. Stereotip, C. Eksklusivisme, D. Rendah hati, atau E. Egoisme. Jawaban yang tepat adalah yang C. Eksklusivisme. Di sini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah primordialisme, merupakan sikap kesukuan. Stereotip merupakan sikap memandang rendah suku lain. Egoisme adalah mementingkan kepentingan pribadi. Dan eksklusivisme adalah sikap memisahkan diri di dalam sebuah kelompok masyarakat. Soal nomor 8, dalam membangun pembangunan nasional, sebagai bentuk kewajiban warga negara, perlu adanya usaha dan kerja keras. Sikap suka bekerja keras merupakan bentuk pengamalan sila ke pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Jawabannya yang E. Silahkan buka kembali dan pelajari kembali pengamalan sila 1 sampai dengan 5. Sikap suka bekerja keras, suka menghargai karya orang lain merupakan bentuk pengamalan sila yang kelima. Nomor 9. Pembentukan watak anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua sebagai tempat atau wahana edukasi bagi anak. Dalam hal ini merupakan bentuk sosialisasi A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Pasif, atau E. Aktif. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, primer dalam keluarga. Sedangkan untuk sekunder, itu merupakan sosialisasi dalam kelompok tertentu atau di dalam masyarakat. Soal nomor 10, pada proses internalisasi budaya, institusi berperan sebagai transfer nilai dan norma adalah A. Pemerintah, B. Sekolah, C. Agama, D. Keluarga, atau E. Aparat hukum. Jawaban yang tepat adalah yang B. Sekolah, karena di sini institusi yang berperan sebagai transfer nilai dan norma. Itu tadi merupakan bentuk-bentuk soal dari sosial kultural dan pembahasannya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak tertinggal info menarik yang lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.